Mohon maaf, Bapak Ibu, saya ada terkendala sedikit. Eh, Sebelum kita memulai workshop hari ini, izinkan saya, Leni Cahyati, membacakan susunan acara pada kegiatan workshop hari ini. Pembukaan yang mana sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, sambutan Ketua Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, pemaparan materi 3 sesi oleh Ibu Sukma SSMT Sol. Yang kelima, analisis kasus interaktif. Yang keenam, polling dan refleksi harapan peserta. Yang ketujuh, tanya jawab. Yang kedelapan, penutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama membacakan basmalah untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, sekaligus akan membuka kegiatan workshop hari ini dengan resmi. Dengan hormat, Ibu Dian Sari Uangwaru, SSM Tesol, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Leni. Apakah suara saya terdengar? Ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen-dosen program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan dosen yang telah berkesempatan hadir dengan kita melalui platform Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tazah Zalfang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini melalui daring guna mengikuti workshop yang diadakan oleh program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok mengenai evaluasi kurikulum Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok dengan metode CIPP. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Program ini terlaksana atas inisiasi dari salah satu orang dosen program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok yang saat ini sedang menempuh pendidikan program doktoral atau S3 berfokus pada bidang pengajaran Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Melalui program ini, kami berharap dapat memperoleh materi yang bisa bermanfaat dalam rangka proses evaluasi kurikulum dan dikaitkan dengan bagaimana bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok di Indonesia ini bisa jauh lebih berkembang dan semoga materi yang akan kita terima sebentar oleh Sukma Lause itu bisa memberi manfaat dan mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya rasa cukup sekian eh, supaya mengefisienkan waktu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Isya. Sebelumnya mohon maaf mungkin karena terkendala teknis jaringan, jadi MC kami sepertinya terlempar keluar. Izinkan saya untuk mengambil alih untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita bernama Ibu Sukma Tajudin. Saat ini merupakan, oh sudah ada Leni Lause. Silahkan Leni Lause masuk ke Eh, sesi pemaparan Terima kasih CV atas pemateri. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dian Warus Ungawaru, SMN Persol. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan hari ini kepada Bapak Ibu seluruh peserta. Mohon bisa membuka kamera
kameranya. Kepada panitia bisa mengambil screenshot foto hari ini. Oke, saya akan hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan kita akan melanjut ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, yang mana pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sukma SSMT Sol dan akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderatornya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi acara pemaparan materi hari ini, izinkan saya membacakan profil Sukmawati, Ibu Sukma, mohon maaf, Ibu Sukma SSMT Sol. Oke, Ibu Sukma SSMT Sol merupakan salah satu dosen prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang mana sedang menempuh studi doktoralnya di Hunan Normal University yang mana jurusannya itu Teaching Chinese to Speaker of Other Language dan telah mempublikasikan banyak artikel baik jurnal nasional maupun internasional, serta menerbitkan buku. Salah satu buku beliau yaitu Let's Write Hanse, yang mana membantu kita cara menulis Hanse secara mudah. Oke, demikian profil singkat dari Ibu Sukma SSMT Sol. Baiklah, perkenankan saya juga menyampaikan bahwa tujuan workshop ini untuk memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang bagaimana penerapan model chip ini sangat membantu dalam proses evaluasi kurikulum di perguruan tinggi di Indonesia. Dan pemaparan materi ini terbagi atas 3 sesi dan dilanjutkan dengan melakukan analisis kasus secara langsung serta refleksi harapan peserta. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sambut dengan Ibu Sukma SSMT Sol untuk menyampaikan materinya seputar bagaimana penerapan chip dalam evaluasi kurikulum dapat meningkatkan kualitas pengajaran bahasa dan budaya Tiongkok. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak untuk Leni Lause dan terima kasih banyak kepada Kak Prodi, Ibu Dian Sariungawaru yang berkesempatan untuk hadir membuka kegiatan workshop hari ini. Tak lupa saya perkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Sukma. Yang sesuai dengan Ibu Leni tadi sampaikan juga merupakan salah satu dosen bahasa Mandarin di pusat apa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. 非常感谢大家进入我们的今天的活动. Sangat berterima kasih kepada Lauseman yang sudah menyempatkan waktunya, malah ada dari Universitas UNJ ya Bu ya, Bu Hudi ya sudah sempat hadir dan beberapa Lauseman yang sudah menyempatkan di hari Senin ya, mana kita tahu hari Senin adalah hari dimulainya padatnya kegiatan. Oke, saya sangat berterima kasih kepada Lause-Lause ya dan teman-teman seangkatan juga di sini ya serta mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini dan di hari ini Lause saya sendiri akan berbagi ilmu ya. Tujuan saya di sini bukan ingin untuk apa ya ingin untuk mengajar saya bisa belum bisa ya, yang lain belum bisa. Tapi di sini saya berfungsi berguna untuk kita semua dalam belajar mengetahui bagaimana pentingnya kurikulum dan penggunaan model chip tadi ini untuk mengembangkan eh, kurikulum kita sendiri yaitu berpusat pada bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Ya, adapun juga beberapa yang mungkin ada instansi-instansi di luar dari prodi bahasa Mandarin, ini juga cocok ya, menurut saya juga ini cocok untuk digunakan dalam mengevaluasi kurikulum yang mungkin sudah dilakukan di apa di instansi-instansi para lausemen di sekolah ya ataupun di prodinya. Oke, di sini saya mulai share saja. Uh, Saya mulai ya. Nah, sebelum kita mulai,
saya ingin melihat bagaimana kita mengenal chip itu sendiri, ya. Oke, Syaa, saya pakai ini. Oke, karena lagi eh, oke ya, semua terlihat. Anda tahu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi tema yang saya bawakan hari ini yaitu evaluasi kurikulum bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok dengan menggunakan model CHIP. Oke, jadi tujuannya apa? Ya, dari kita ketahui bahwa tujuan saya di sini yaitu bagaimana kita dapat menguatkan pengajaran bahasa dan kebudayaan melalui pendekatan evaluasi yang sistematis, yaitu dengan menggunakan model chip. Oke, nah di sini saya ada sebuah kuis ya. Oke, karena kan masih pagi nih ya, otak kita masih aktif-aktifnya. Silahkan untuk Lausuman, para peserta yang hadir di workshop hari ini untuk scan ya, untuk scan barcode barcode kuis kita. Oke, gunanya apa? Biar kita tahu ini tujuan kita workshop hari ini apa, ya. Jadi sebagaimana pemahaman kita dulu ya, karena kan kalau kita masuk kan setidaknya ada yang dikenal sedikit ya, diketahui sedikit. Oke, sudah? Oke, Lause juga bisa share di grup ya. Ya. Kalau sudah kita bisa mulai. Kalau sudah silakan pilih jempolnya ya. Oke. Kalau tidak bisa, Lause kebiasaannya. Saya akan share link ya. Oke, tunggu dulu ya. Kalau tidak bisa, saya share link saja. Oke, loading ya, sabar. Oke, wah, terima kasih Delwin Lause ya, sudah mulai. Oke, nah kalau gitu kita sudah di-scan semua. Saya share saja biar yang lain di WhatsApp ya, apa di Zoom ya. Copy, terus saya kirim di chat. Silahkan dimasuk saja ya. Ah, saya sudah kirimkan di chat Zoom. Silahkan masuk. Oh, yang sudah masuk kita lihat. Oke, jadi di sini saya membagikan sebuah link yang mana kita awal mengetahui pemahaman evaluasi kurikulum itu sendiri. Jadi kalau sudah masuk semua, silahkan dibilang sudah, saya sudah masuk. Oke, sudah. Oke ya, kita kasih aja ya. Betul. Oke, kalau sudah ya. Hmm. Oke. Oh, sudah masuk. Hatta Lase, iya sudah masuk. Oh, Paulina sudah katakan saya sudah masuk. Bisa. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, ini.
Mungkin ada kesalahan. Wait, wait, wait. Maaf, maaf sebelumnya. Kita mulai. Ini cuma Kaisha. Jaga. Kenapa dia tidak bisa mulai ya? Wait, biasanya langsung mulai nih. Tapi kok dibawa ke sini? Oke, off saja ya. Ini gimana ya caranya? Kenapa nggak muncul ini? Oke, kita mulai saja ya. Hmm, kenapa dia nggak bisa mulai ya? Oke, nah di sini mungkin saya tidak. Oke ya. Ah, oh, maaf saja ini kenapa nggak bisa terkirim ya? Anu ya, terbuka ya. Contoh itu ya. Makasih saja. Oh, mohon maaf saja ya. Ini kayaknya nggak bisa muncul ya. Oke, karena mungkin saya agak kurang. Oh, kenapa? Sudah masuk langsung. Oke, mohon maaf ya. Oke, jadi di sini saya tidak. Kenapa ya? Kok kemarin bisa, ini tidak bisa. Oke, karena terlihat ya, mohon maaf saja. Silahkan kirim di apa WeChat-nya apa pesan saja dari Only You. Oh, tipe ya. Saya diingatkan sama teman. Ini kayaknya katanya dari ini, makanya tidak kebuka. Ah, Oke, enable. Hai, sudah bisa nih. Oh iya, anyone ini. Tapi sorry ya, saya kirim coba ulang lagi kalau kita bisa masuk. Mohon maaf, Mas, Sini. belum terganti persentase Belum ter. aksesnya. Ya, Oh, thanks. Dipuji ya, mungkin agak coba saya masuk. Berhenti di sini. Oh, berhenti di sini. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Mungkin karena ada salah, tapi silakan saja langsung dijawab di chatnya saja ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan bertanya pada kita semua. Ah, dari peta Indonesia ini, ya kan mungkin ada beberapa dari beberapa apa kota ya, kota di Indonesia yang mana itu sangat banyak. Saya meminta untuk menjawab saja ya, kita lewat manual saja. Oke, jadi di sini dari peta Indonesia di bawah ini, silahkan ketikkan kalian Roseman ini semuanya berasal dari mana ya? Oke, silahkan dituliskan di chat Zoom-nya saja. Oke, oh ya betul, ada di Sumatera, ada di Sulawesi. Hayo Ma, masih ada lagi? Nggak ada? Oke, oke, sebanyak Sulawesi ya. Di sini kalau kita lihat, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita mendengar kata evaluasi kurikulum? Apa kira-kira yang terlintas? Oh, repot. Tuh. Ini paling ya, yang mau coba di, ini sudah bisa ya. Kalau mau coba di sini boleh, chat juga boleh. Paling besar ini katanya repot nih. Akreditasi, ya ada Sulawesi. Wah, ada Jogja.
Sulawesi, Jambi, Sumatera, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Wah, keren-keren. Wah, ribet. Ya, ini masalah kita semua ya dalam apa buat evaluasi kurikulum tuh sangat-sangat ribet nih, sampai repot nih. Wah, udah dua kata besar nih yang mewakili kita semua kayaknya ya. Oke, wah repot juga. Ribet, capek. Wah, lebih gede ini capeknya ini lagi ya. Oke, jadi eh, kurikulum itu memang adalah salah satu hal yang sangat membuat kita terbebani ya, maupun segala institusinya itu pun agak memberatkan ya. Oke, akreditasinya. Oke, betul ya. Jadi kalau kita lihat, aduh, evaluasi kurikulum lagi kita butuh akreditasi lagi nih ya. Hatta, oke, VCH. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, menurut Lausaman, tantangan terbesar dalam mengajarkan bahasa Mandarin budaya Tiongkok itu di institusi Lausaman itu apa ya? Kira-kira yang menjadi tantangan besar, apakah memang karena kurikulumnya yang sangat ribet tadi atau ke kendala administrasinya yang terlalu banyak? Silahkan. Apa tantangan terbesar kita? Hmm, nggak ada ya? Wah, kayaknya nggak ada nih tantangan terbesarnya. Latar belakang anak murid. Oh ya, betul ya. Ini salah satu faktor juga. Ya, jadi kadang anak-anak kurang mau tahu, kadang menganggap remeh. Wah, skill dosen. Wah, 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 betul-betul nih. Ya, jadi eh, kembali ke sini kita lihat ada dua jawaban ya yang melatar belakangi tantangan terbesar Lausumen di sekolah, di kampus. Oke, alokasi waktu tidak bisa sesuai dengan keadaan, tidak apa ini di dalam kelas, ya ya, karena kita terhambat waktu. Lausumen mau menjelaskan, waktunya sudah habis, malah anak-anaknya masih ribut ya. Nah, dorongan belajar mahasiswa yang mungkin masih kurang ya, kurang motivasi kali ya, tidak tahu. Dosennya double job. Oke ya, ini sudah mewakili kita semua juga ini ya, double job, banyak banget sampingannya ini ya. Oke, ada lagi? Kurang gurunya. Oke, tuh ini masalah kita juga ya, karena kebanyakan yang mungkin bisa berbahasa Mandarin, tujuannya sudah bukan lagi untuk menjadi pengajar ya. Tadi kembali ini jadi penerjemah ya. Oke, bahan ajarnya, betul, materialnya, materi belajarnya kurang. Oke, ayo Ma. Oke ya. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan kita ya di tiap institusinya. Oh, ada yang kurang efisien metodenya, ya kan? Oh, Pecah. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kalau kita mendengar kata chip ya, menurut Anda yang paling penting untuk dievaluasi terlebih dahulu itu apa? Apakah kebutuhan dan tujuan kurikulumnya, sumber daya dan rancangannya, pelaksanaannya atau hasilnya ya? Jadi menurut Lauseman ini kira-kira apa yang perlu ya kita evaluasi dulu? Oke, ada yang menjawab kebutuhan dan tujuan kurikulumnya. Ayo, Ma. Masih ada lagi yang menjadi eh, hal penting, ya. Oke, dua sudah memilih tujuan dan kurikulum. Ayo, Nah. Oke, semuanya memilih produk atau hasil, ya. Ada lagi proses pelaksanaannya. Oke, ya. Oke, jadi eh, dalam mengevaluasinya ini banyak ya, banyak dari kita yang memang sudah mengetahui bahwa yang perlu atau yang penting terlebih dahulu adalah kebutuhan dan tujuan kurikulum. Tapi mungkin itu tergantung dari instansinya. Ya, jadi mungkin saja yang paling pokok atau penting yang Lausemen anggap institusinya adalah hasilnya ya, dan bagaimana proses pelaksanaannya. Oke, jadi ini menurut Lauseman ya, nanti kita jawab. Oke, selesai. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, ini apa nih ya? Sudah, sudah siap. Nah, lanjut, seberapa siap ya? Kalau kita mau tahu ini kan belum diketahui nih apa nih chip atau udah pernah dengar ya. Menurut Lauseman sendiri, di sini
institusi Lausemen untuk melakukan evaluasi kurikulum berbasis SIP ini apakah sudah siap atau tidak sama sekali, kurang siap, sangat siap, atau cukup siap? Oke, sudah ada yang menjawab ya, cukup siap. Oke, karena belum paham juga ya, nanti kita paham apa memberikan pemahaman karena banyak model model yang bisa mengevaluasi sebuah kurikulum. Oke, oke, ada masih kurang siap ya. Oke, ada siap siap siap. Oke, kita lihat lagi, ada lagi. Oke, ya. Jadi di sini kita bisa lihat Lauseman sudah cukup siap ini, ya. Dari 36 peserta hari ini ada eh, sebagian sudah memilih cukup siap, insya Allah ya. Oke, selanjutnya kita lihat, kalau kita melihat di sini, bayangkan kita ini sebagai eh, beri kendali penuh, ya. Kita ini yang pemegang kendali penuh atas kurikulum yang digunakan saat ini. Perubahan apa yang menurut Lauseman yang ingin Lauseman lakukan? Kalau Lauseman ini sebagai pemegang kendali penuh atas kurikulum yang Anda gunakan saat ini di institusi Lauseman ya, apa yang paling ingin Lauseman ingin lakukan? Apakah ingin membongkar semua kurikulum atau ingin mengubahnya seperti apa? Silahkan. Ada? Tidak mau. Oke, mengubah bahan ajar. Oke. Hayo, Ma. Ada lagi yang perlu ingin banget. Oh, tambah jam belajar. Ini nih ya. Akan menyesuaikan dengan kondisi murid. Iya, Insya Allah. Oke, ada lagi evaluasi bahan kajian termasuk kedalaman dan keluasan. Masya Allah. Oke, ada lagi yang ingin dilakukan atau biarlah cukup begitu aja. Apa nih yang kalau kita ini sebagai pengendali nih, ya kan sudah dikasih nih, rombak mata kuliah. Wah, sudah siap ini merombak mata kuliah ini. Aduh. Oke, ada lagi? Oke ya. Jadi di sini Lauseman sudah mengungkapkan ya kalau bisa menjadi pengendali mau ubah bahan ajar, tambah bahan ajar, sesuaikan dengan kondisi muridnya ya, harus melihat dari bahan kajian kedalaman keluasannya dan ada yang lebih apalagi lebih baik menurut Lauseman ini dia mau rombak mata kuliahnya. Oke. Oke, next ya kita lanjut. Oke, nah di sini ah eh, nanti ya, ini nanti kalau misalkan harapannya Lausemen ini untuk mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum setelah workshop ini apa harapan-harapan Lause? Mungkin sebagai pemateri hari ini tidak untuk semua ya, tapi semoga bisa membantu Lausemen untuk mengevaluasi bagaimana langkah mengevaluasi melalui model ini. Silahkan dituliskan harapan Lausemen atau hasil yang Lausemen ingin dapatkan. Oke, ha- ya jadi ingin diimplementasikan. Iya betul ya. Nanti kita juga akan membagi breakout room. Lause hari ini akan apa membagi ya, membagi rubrik atau indikator yang yang landasan dari model chip ini untuk Lauseman bisa gunakan ya. Nah, jadi sebagai bahan contoh nanti insya Allah bisa diterapkan di instansi atau di prodi atau di berbagai jenis lembaga apapun ya, karena chip ini bukan hanya sekedar mengevaluasi bagaimana pendidikan ya, tapi banyak yang dia chip ini bisa digunakan untuk mengevaluasi semua segala faktor ya, bukan semua, ada beberapa besar ya, karena awalnya chip ini nanti kita akan bahas bagaimana chip ini terbentuk ya. Oke. Mendapat pemahaman mendalam dalam evaluasi dan mengembangkan kurikulum sehingga bisa diaplikasikan ke Changhua. Oke, nah tadi kita melihat ada banyak jawabannya, beberapa ya, ini beberapa jawaban dari Lauseman mengenai eh, chip itu sendiri. Nah, sekarang waktunya Lause akan masuk ke Indonesia. Oke, Lause akan masuk di bagian inti, ya.
Apa tujuan kita hari ini melakukan workshop? Ya, jadi di sini kita bisa melihat tujuan workshop kali ini yaitu memahami konsep model evaluasi SIP, ya, mengidentifikasi, ya. Jadi kita mulai mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam kurikulum, ya, karena tema kurikulum yang akan kita bahas hari ini adalah Mandarin dan budaya atau sesuai dengan institusi peserta hari ini. Dan ada tadi ya, kita mau dicoba ini bagaimana realnya pembentukannya. Kita akan mulai merancang, ya, merancang indikator evaluasi praktis, dan setelah itu mengembangkan langkah perbaikan berbasis hasil evaluasi. Oke, jadi hari ini bukan hanya saya hanya ingin menyampaikan apa itu CIP, tapi kita akan memang betul mencoba bagaimana menggunakan evaluasi CIP di kurikulum kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini. Oke, nah, awal kita mengetahui itu kurikulum, ya. Kurikulum itu seperti apa, ya? Jadi banyak beberapa para ahli penulis yang sudah menjelaskan bahwa kurikulum itu seperangkat rencana, ya. Itu pada dasarnya seperangkat rencana yang mengisikan tujuan, isi, bahan, ajar dan pembelajaran pendidikan, ya. Jadi di sini sebagai pedoman. Nah, jadi pada saat kita sudah masuk di dunia pendidikan, yang paling penting kita ketahui, ya, sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu kita harus mengetahui pedomannya kita apa, ya. Jadi salah satu bukan salah satu, ya, pedoman, ya, pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan itu adalah sebuah kurikulum, ya. Jadi kurikulum itu yang tidak hanya dipahami sebagai cuman daftar mata pelajaran. Oh, ada Tingli, Yetua, itu semua, ya. Itu kan bukan dari itu saja, ya. Tidak hanya dari itu saja, tapi sistem, ya, ada sebuah sistem yang mengarahkan kita pada proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tadi ada losemen, ya, jadi dibutuhkan sesuai dengan kondisi murid yang ada di institusi kita sendiri, ya. Ini menurut Direktorat Jenderal Pendidikan, ya. Dan di sini juga kita melihat Pak Hidayat, kurikulum merupakan program pendidikan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, mencakup tujuan tadi, isi dan metode, serta bagaimana kita mengevaluasi pembelajaran, ya. Dan kurikulum menurut Sari Asmet ini yaitu sebuah rancangan dan pedoman, ya, atau pondasi. Ya, kalau pondasinya rumah kan harus kokoh, ya, biar tidak goyang-goyang ini ke depannya, ya. Ah, mencapai tujuan pendidikan, ya, supaya apa? Supaya relevan dengan perkembangan zaman. Jadi banyak kurikulum, ya, kadang kita sebagai pengajar tuh selalu dihadapkan dengan berbagai jenis kurikulum. Ya, tidak. Ya, beraneka macam kurikulum. Nah, di sini kita bisa lihat kurikulum, ya, tadi menjadikan sebuah panduan, ya. Jadi apa yang kita ajarkan, ya, apa yang ingin kita ajarkan ke siswa agar dia berterima. Setelah melalui sebuah kurikulum kita adanya pengajaran, ya, bagaimana kita menyampaikan pengetahuan itu, keilmuan itu secara efektif, barulah memberikan sebuah penugasan, ya. Tugas-tugas ini seperti apa? Jadi kita bisa mengetahui apa yang dipelajari siswa, ya. Apakah kurikulum ini bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dalam pengajarannya. Itu yang paling penting yang kita ketahui sebagai eh, apa, pengajar atau pendidik, ya. Jadi yang harus kita ketahui bagaimana kurikulum itu, bagaimana kita mengajarkan dan bagaimana kita memberikan tugas, ya, kepada siswa kita, siswa didik kita. Jadi kita tadi melihat banyaknya perubahan, ya. Jadi kalau kita melihat di sini grafiknya agak buram, ya. Jadi ada evolusi kurikulum di Indonesia yang kita ketahui sekarang kan sudah kurikulum Merdeka Berdampak, ya. Jadi kalau kita melihat banyaknya perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan kurikulum yang dimulai dari 1947 terus berlanjut ke 1952, ya, yang mana kemerdekaan menekankan pembentukan karakter, ya, pada masa 1947 terus masuk ke 1952, yaitu bagaimana merelevansikan kehidupan masyarakat dan spesialis guru, lanjut di 1964,
yaitu kurikulumnya harus berfokus pada pengembangan modal, intelektual, dan fisiknya. Jadi semakin tahun ya, semakin jalannya tahun ini adanya sebuah sebenarnya pendidikan ini mengalami evolusi ya dari 1948, Pancasila yang kuat dan sehat, ada efisiensi dalam pendidikan, ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dan sampailah kita ke kurikulum merdeka ya yang berfokus pada pengembangan minat dan bakat siswa. Ya, jadi begitu banyak apa ya waktu yang dihabiskan untuk mengubah kurikulum ini, bagaimana kurikulum ini bisa digunakan ya, digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi ya pembelajar kita. Nah, selanjutnya apa itu chip? Ya, kalau kita lihat ini fotonya seorang Bapak Profesor Daniel L. Stablibim, ya. Jadi chip ini dikembangkan pertama kali ya, ditemukan pertama kali oleh Profesor Daniel L. Stablebim di tahun berapa? Di 1960-an. Jadi model chip ini itu berasal dari kebutuhan yang untuk meningkatkan akuntabilitas sebuah kualitas program sekolah. Ya, jadi Bapak Daniel ini membuat model ini ya untuk bisa membuat kualitas uh, program di sekolah lebih baik lagi. Di mana pertama kali yaitu di Amerika Serikat ya, yaitu khususnya di distrik perkotaan. Jadi filosofi intinya bahwa evaluasi itu harus berfokus, ya. Beliau mengatakan inti dari sebuah evaluasi yaitu adalah berfokus pada perbaikan, ya. Jadi bukan sekedar hanya membuktikan. Jadi hanya kita kan sebagian ini, Rosman akan juga merasakan ya bahwa sampai sekarang kita hanya membuktikan sebuah hasil ya kadang kita hanya oh ini hasilnya seperti ini pada saat kita membuat apa mengevaluasi ya oh hasilnya seperti ini saja tapi sebenarnya setelah hasil ada kita harus adanya perbaikan kan. Oh yang kita butuhkan ini apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu Daniel Stahl mengatakan ya berfokus pada perbaikan dan bukan hanya sekedar pada pembuktian. Jadi model chip ini ya adalah singkatan ya, yaitu C itu sendiri adalah konteks, I adalah input, P adalah proses, dan P lagi adalah produk. Ya, nah, lalu dikembangkan dan diadopsi secara luas di berbagai bidang seperti kesehatan. Ya, banyaknya itu dulu awalnya itu di bidang kesehatan, apa bisnis dan pemerintahan. Ya, malah dulunya digunakan seperti ini, tapi bisa dan awalnya itu adalah program sekolah ya, dan malah bisa dikembangkan di berbagai bidang. Contohnya tadi kesehatan, bisnis dan pemerintahan. Jadi sebelum pun juga Lause hari ini apa menggunakan evaluasi chip ini saya ya awalnya sudah mencari di dalam beberapa sumber penulisan seperti Scopus ya dan CNKI dan memang membuktikan bahwa chip ini sangat ya di sini sangat sesuai untuk pengusahaan evaluasi di tiap bidang pendidikan. Oke, nah selanjutnya kita pindah. Oke. Nah, jadi kita melihat ada gambar di sini. Ya. Nah, chip itu apa? Ya, nah, tadi kan dibilangnya chip itu adalah sebuah konteks, input, proses dan produk dalam mengevaluasi sebuah kurikulum, ya. Nah, jadi konteks di sini ya dari temuan dari Bernard Robinson mengatakan adanya tujuan, goalsnya kita ini apa ke depan? Apakah dia memberikan sebuah benefit ya, sebuah kebutuhan, resources, masalah, background dan lingkungan ya. Jadi ada goals yang kita gunakan dulu untuk membuatkan sebuah konteks evaluasi. Terus masuk kepada input ya, planning. Nah, kita mulai merencanakan ya. Jadi sebuah kurikulum terbentuk itu harus adanya stakeholders ya. Jadi kita butuh ini ya mungkin Lauseman sudah mengadakan FGD ya, fokus group discussion apa-apa yang perlu dibutuhkan. Jadi itu semuanya dibutuhkan dari rencana-rencana tadi dari stakeholders. Kita butuh strateginya apa? Budgeting ya, kita butuh. Apakah perlu kita mengeluarkan budget berapa ya dan coverage
dan research ya. Jadi kita harus meresearch apa yang perlu masuk di bagian input pada perencanaan ini. Berlanjut kepada sebuah proses ya. Jadi dalam proses evaluasi ini adanya aksi. Ya, sudah tadi berencana, kita harus beraksi ya. Ada rencana aksi. Aksinya ini harus dikembangkan dan diimplementasikan melalui sebuah monitor dan ada feedbacknya. Ya, betul tadi. Kita harus butuh realnya. Ya, apakah ini memang memiliki peranan, ya, peranan bahwa dalam pengembangan pengembangan kurikulum kita ya agar lebih baik. Berlanjut kepada produk evaluasi. Jadi produknya itu adalah luarannya, ya, apa yang dihasilkan. Jadi ada impact, ada efektivitasnya, ada transparansinya dan sustainabilitasnya dan adjustmentnya. Ya, jadi yang ini yang kita perlukan, ada yang hasil yang kita bisa lihat dari chip ini, ada produk yang diciptakan. Ada enggak efektif tidak? Jadi kita bisa melihat ya kurikulum itu bisa layak digunakan, bisa dilanjutkan atau bisa saja diberhentikan. Ya, kita bisa menggunakan metode ini. Dan berlanjut kita melihat di sini ya dari segi formatif dan sumatifnya. Oke, ya dari segi formatif dan sumatifnya tadi kita bisa melihat ada konteks, input, proses, dan produk. Ya, jadi konteksnya ini bagaimana menstabilisir kebutuhan dan objektivitasnya, dan dari input kita melihat secara spesifik, ya, apakah ini yang dibutuhkan, dan prosesnya bagaimana kita memberikan tugas untuk mengimplementasikan sebuah program tersebut, dan produknya, ya, apa outcomes dari program tersebut. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan untuk chip. Karena selain chip itu kan ada ADD ya, ADI ya, sebagai model evaluasi juga. Tapi dari peringkatnya adalah chip yang kebanyakan ya yang digunakan untuk sebagai bahan evaluasi sebuah kurikulum. Nah, di sini kita bisa lihat aspek evaluasinya. Ya, dari kalau kita melihat aspek evaluasinya ada konteks tadi, terus keputusannya apa? Yaitu di mana kita di sini, yaitu memberikan keputusan perencanaan. Dari apa yang dijawab? Apa yang seharusnya kita lakukan? What should we do? Ya, apa yang kita lakukan ini? Jadi kita harus membuat sebuah keputusan, ya, untuk memulai masuk di dalam input, ya. Jadi ada perencanaan. Tadi perencanaan, ini perancangan. Ya, jadi kita memberikan sebuah keputusan perancangan bagaimana seharusnya yang kita lakukan. How should we do? Ya. Jadi apa tadi? Terus kita pindah lagi bagaimana? Ya, apa-apa saja. Terus bagaimana ini kita mengerjakan? Apa yang kita harus butuhkan ini? Apa yang kita harus lakukan? Ya, itu maksud dari evaluasi masukan. Berlanjut kepada evaluasi proses. Jadi butuh sebuah proses implementasi. Ya, jadi memberikan sebuah keputusan bahwa apakah kita melaksanakannya sesuai rencana? Jika tidak, kenapa? Ya, jadi are we doing it as planned? Apakah ini sesuai dengan rencana? Ya, jadi kita membuat evaluasi itu terstruktur. Oh, sekarang ini pelaksanaannya kenapa tidak terencana ya? Jadi kita harus perlu mengevaluasinya itu, ya, dan menjadikan sebuah produk atau luaran, ya. Apakah keputusannya ini bisa diperbaiki atau tidak bisa sama sekali atau sudah baik, ya. Jadi kita bisa melihat dari chip ini, evaluasi chip ini, bahwa kurikulum yang kita gunakan saat ini memang berhasil atau tidak, atau perlu diperbaiki. Ya, seperti itu. Ini eh, landasan penggunaan chip. Nah, kita melihat dari segi konteksnya, ya. Jadi kalau kita melihat sebuah konteks evaluasi itu menilai sebuah situasi. Ya, tadi kan dilihat apa kebutuhan, ya, kebutuhan si pembelajar, dilihat dari stakeholdernya, ya. Kita sudah melakukan focus group discussion, terus apa masalahnya, ya. Terus kita melihat aset dan peluang yang mempengaruhi tujuan dari strategi program pendidikan itu sendiri. Ya, tujuannya apa? Kita melihat kebutuhan nyata masyarakat latar latar belakang sebuah program, ya. Nanti kita bisa lihat contohnya dan kita mulai mengerjakan ya. Kita mengidentifikasi, oh, apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah kurikulum kita agar bisa relevan, ya. Terus kita melanjutkan sasaran, ya, apa sasarannya, siapa sasarannya, ya, sasaran dan prioritas program yang tepat,
ya, dan menilai apakah tujuan dirumuskan ini benar-benar relevan atau tidak. Ternyata kurikulum ini tidak sesuai. Jadi perlunya evaluasi itu dilakukan untuk kurikulum ya, karena kurikulum tidak dievaluasi itu akan memiliki dampak ya, dan dampak bahwa ternyata kita tidak melihat konteksnya ini, oh ternyata masih ada yang perlu kita perlu kita ubah atau kita perlu apa ini perbaiki ya. Nah, jadi inilah sebuah dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana konteks ini pada model SIP ini itu memastikan ya program responsif itu terhadap kebutuhan itu memang menjadi landasan perumusan tujuan. Ya, jadi konteks yang pertama. Tadi kan ada kuis di awal ya, apa sih langkah awal dalam kita mengevaluasi? Yaitu sebenarnya adalah konteksnya. Ya, kita melihat apa menilai ya sebuah kebutuhan, masalah, peluang, aset dan strategi apa yang kita akan gunakan. Jadi yang dibutuhkan adalah konteksnya. Oke, berlanjut kepada eh, konteks tadi ya, sekarang input. Nah, kalau kita melihat dari input ini fokusnya apa? Yaitu sumber daya. Ya, bagaimana strategi dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program. Ya kan? Program misalkan di program studi bahasa Mandarin, apa strategi dan prosedur apa yang kita perlu gunakan untuk program ini? Ya, untuk apa? Menilai kekuatan, kelemahan sebuah program. Jadi kan ada sebuah program itu kan pasti memiliki kekuatannya ya, dan juga pasti kita melihat sendiri pengguna ya, pengguna eh, pelaksana kurikulum itu pasti kita juga melihat ada kelemahan sebuah program. Ya, jadi ada institusi dan sasarannya, ya, sasaran populasinya. Selanjutnya apa? Sumber daya yang alternatif ya. Ini iklan ini ya, dan rencana dan strategi yang paling efektif. Lanjut memberikan informasi. Ya, bukan saja informasi bahwa ini seperti abu-abu ya, tapi di sini bagian input yaitu informasi di mana apakah perlu bantuan eksternal atau perubahan desain program. Ya, jadi harus kita ketahui. Dan yang berlanjut adalah perbaikan program itu sendiri ya, bukan sekedar membuktikan kebenaran bahwa iya benar kami menggunakan kurikulum ini sudah sesuai kok, sudah sesuai dengan apa visi misinya program kami. Oh, sudah sesuai dengan apa nilai dari alumni-alumni kami yang dicapai. Ya, jadi kita harus mencari tahu ya buktinya, membuktikan apakah memang relevan atau sesuai dengan program itu sendiri. Selanjutnya apa? Kita memberikan pengarahan agar memecahkan masalah dari implementasi program yang lebih optimal. Ya, contohnya, kalau kita menggunakan metode pengajaran berdampak, ya, kalau kita sekarang kan pengajaran berdampak pada perkembangan peserta didik, apakah metode ini memang sesuai, ya, sesuai dengan perkembangan peserta didik kita? Kalau dia tidak, ya silahkan katakan itu belum kurang efektif, ya. Jadi kita harus ada namanya evaluasi. Berlanjut lagi, bagaimana reaksi peserta didik terhadap metode yang digunakan. Ya, dalam pembuatan RPS kan, rancangan pengajaran itu sendiri kan kita harus melihat metode-metode apa yang disesuaikan. Ya, jadi perlunya input di sini. Ya, selanjutnya kita berlanjut kepada sebuah proses. Ya, ada konteks proses. Jadi proses ini yaitu bagaimana pelaksanaan sesuai rencana dan mengidentifikasi hambatan. Ya, fokusnya apa? Apakah kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran ini, siapa penanggung jawabnya dan kapan kegiatan diselesaikan? Ya, jadi ini ada prosesnya. Terus apa lanjut? Yaitu menyesuaikan jadwal dan keterlibatan pelaksanaan program. Tadi bilangnya, kami butuh waktu yang cukup banyak ya untuk mengajar karena waktu yang diberikan kurang. Ya, berarti perlunya perbaikan lagi. Bagaimana caranya? Ya, jadi kita harus mengevaluasi itu. Terus menilai apakah pemanfaatan sarana dan prasarana di kampus ini apakah sudah optimal? Ya, ya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata prodi saya kurang nih, kurang bahasa, kurang ini ya. Itu kita perlu adanya evaluasi. Ya, terus kita mengidentifikasi kendala pelaksanaan untuk perbaikan kelanjutannya. Ya, karena kita menjelaskan ini masalah kami nih, prodinya kami ini kurang 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 kurang.
Terus perbaikannya apa? Kita butuh perbaikan, ya. Terus kita melihat tadi poin utamanya, sesuaikah pelaksanaan jadwalnya? Oke, tim pelaksana mampukah menjelaskan tugasnya? Dan fasilitas yang digunakan ini apakah sudah efektif? Dan adakah hambatan yang muncul pada saat selama implementasinya? Ya, jadi kalau kita di prodi ya, kita kan sekarang masih menggunakan K23. Ah, saya tidak tahu di prodi institusi lain menggunakan kurikulum apa. Itu bisa kita gunakan evaluasi. Ya, chip ini apakah memang sudah efektif atau tidak? Apakah sudah sesuai implementasinya atau tidak? Ya, nah, kita perlu evaluasi. Ya, berlanjut kepada evaluasi produk atau hasil. Ya, jadi tadi kan hasilnya, out, outcomes-nya ya, apa luarannya ini, outputnya. Oh, kita melihat dari produknya. Pada hal-hal yang menunjukkan sebuah perubahan itu ada masukan, ya masukan-masukan mentah yang tadi ya. Oh, kita melihat masalah-masalah yang ada. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan ini, yaitu apakah memang sudah tercapai tujuan-tujuannya kurikulum ini? Dan bagaimana kebutuhan peserta didik ini sudah dapat dipenuhi selama proses mengajar, ya. Nah, jadi pada saat kita mengevaluasi sebuah kurikulum, ini adalah hal-hal yang penting yang bisa kita menjadikan dasar kita, ya. Apakah memang perlu adanya perbaikan atau apakah sudah tercapai? Oke. Nah, di bagian selanjutnya kita melihat dari sudut pandang, tepatkah chip ini digunakan sebagai evaluasi kurikulum pendidikan? Oke, dari beberapa sumber yang saya sudah cari tahu, ya, dan ini dari sumber Systemic Literature Review, saya merangkum tiga pokok yang mana chip ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kurikulum di institusi Lausemen, ya. Yaitu pertama, dia sebagai bentuknya sebagai komprehensif dan holistik. Maksudnya apa? Ketika kita menggunakan evaluasi chip ini, kita bisa menilai konteksnya, inputnya, prosesnya, dan hasilnya. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana gambaran secara menyeluruh perencanaannya ini berdampakkah kepada kurikulumnya kita. Jadi bukan hanya sekedar fokus pada output akhir, ya, bukan cuma hanya melihat dari hasilnya. Oke, saya menggunakan kurikulum ini, nanti saja lihat hasilnya bagus atau tidak. Ya, tapi kita harus juga melihat bagaimana konteks itu secara menyeluruh, ya. Nah, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Nah, kenapa model chip atau konteks input proses dan produk ini yaitu dirancang gunanya apa ya? Gunanya membantu kita mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi kita mengidentifikasinya tadi kan sudah di awal kita identifikasi apa sih kelemahannya dari awal ini kurikulum, terus bagaimana umpan balik yang digunakan, terus apa perbaikan kurikulumnya ini apakah sudah secara berkesinambungan dan fleksibel. Ya, jadi kalau kita menggunakan chip ini juga dia secara fleksibel dan ilmiah. Jadi chip ini bisa digunakan bukan hanya dari kurikulum, ya bukan hanya dari Mandarin ya, Lausemen, tapi kalangan-kalangan baik dari kedokteran, baik dari sebuah proyek, program, pelatihan ini bisa kita gunakan. Ya, kita bisa gunakan chip ini dan banyak ya sudah banyak yang meneliti bahwa chip ini sangat membantu ya membantu dalam mengevaluasi sebuah apa kurikulum. Nah, ya, bukan hanya dari kurikulum tadi dari bagaimana sistemnya, prosesnya ya. Nah, jadi bagaimana mengindikator sebuah hal kurikulum itu lebih jelas dan terukur ya dari hasil evaluasi. Jadi kita tidak sembarangan saja. Oh ini kurang, oh ini bagus nih, ya. Tapi ada indikator-indikator yang harus kita gunakan untuk menilai apakah ini bisa atau tidak bisa dilanjutkan. Oke, jadi kalau kita melihat sebuah tantangan ya, tantangan kita sebagai pengajar bahasa Mandarin, ya kan tadi dilihat ada banyak di apa Mentimeter ya, kuis yang di awal itu tantangannya tuh banyak sekali ya.
Ada yang sumber materinya kurang, ada yang dosennya masih perlu ditambahkan lagi pelatihannya ya supaya mendapatkan skill yang lebih baik. Ada yang waktunya, ada yang dasarnya siswanya agak kurang ya, maksudnya kurang mudah memahami atau kurang dapat bekerja sama. Nah, di sini kita bisa melihat tantangan utamanya, yaitu pertama, betul ya tadi ya sudah ada yang menjawab tenaga pengajaran yang kompeten, ya keterbatasan. Jadi kita terbatas. Keterbatasannya kita ini yang bisa menjadikan tantangan kita ya dalam membentuk sebuah kurikulum yang lebih baik lagi. Ya, ketika kita sudah memiliki eh, apa kompetensi di dalam bidang tersebut, insya Allah itu akan bisa lebih baik lagi. Ya, dan perlunya ada integrasi budaya dalam pembelajaran. Nah, kenapa budaya? Ya, landasan sebuah bahasa ada karena adanya budaya. Ya, berbudaya. Jadi kebanyakan yang kita ketahui di sini kurikulum yang kita eh, gunakan ya biasanya kita harus juga mengintegrasikan ya bagaimana budaya bisa ada di dalam sebuah pembelajaran. Nah, terus ketergantungan pada kerjasama eksternal. Ya, biasanya kalau kita melihat kerjasama institusi ya, biasanya kalau kita prodi, biasanya ada Konfusius, ada apa kampus-kampus di luar dari universitas yang kita sudah bekerja sama. Kita tergantung pada pokok dari kerjasama itu. Ya, kita bisa lebih baik lagi, kita bisa mengembangkan lagi agar bisa memperbaiki kurikulum kita, memperbaiki sumber daya kita di dalam prodi kita tersebut. Ya, bisa menerima kapanpun. Berlanjut pada keterbatasan infrastruktur digital, ya, apalagi yang di luar dari pulau, ya, yang berada di kepulauan, agak mungkin terbatas, ya, terbatas penggunaan infrastruktur, termasuk penggunaan wifi, alat bantu, ya, alat bantu website atau apapun itu mungkin sebagai hambatan kita yang di luar dari ibu kota. Ya, mungkin ini sebagai dasar kita menjadi sebuah tantangan dan berlanjut pada standarisasi evaluasi. Ya, standarisasi evaluasi ini belum kuat ya. Nah, dia belum kuat, Tenisha. Oke, yang belum kuat. Kenapa belum kuat? Karena kita belum mungkin melakukan adanya evaluasi. Ya, belum adanya evaluasi. Jadi karena evaluasi yang sudah dilaksanakan, kita bisa mengatakan bahwa oke, standarnya kita sudah bisa dikatakan kuat. Ya, itu harus ada indikatornya ya. Jadi kita tidak serta-merta hanya mengatakan ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kalau kita melihat dari peluang ya. Jadi kalau bahasa Mandarin di sini karena tadi oh banyak nih kurang guru bahasa Mandarin, kurang dosennya karena permintaan pasar yang kerja yang meningkat ya. Jadi kalau kita lihat ini ya peluang-peluang dalam bahasa Mandarin ya, terkhusus ke bahasa Mandarin itu banyak sekali ya peluang-peluang kerja. Ya, sebenarnya inilah menjadi hambatan kita sekarang. Kalau kita mau menyelidiki atau mencari tahu bahwa ini sebenarnya sebuah hambatan karena kurangnya pengajar, ini karena pasar kerja yang juga meningkat sebenarnya, walaupun pada dasarnya itu adalah sebuah peluang, ya. Dan adanya juga kerjasama internasional, kita bisa menginovasi metode pengajarannya kita, menambahkan ekstrakurikuler yang berbasis budaya dan mendukung kebijakan pemerintah dalam dan akreditasi. Ya, yang sekarang kita lagi sibuk ini akreditasi, ya kan? Jadi kita perlu itu. Selanjutnya, ya tadi ada sumber daya dosen, ya tantangannya kurang tenaga, ya pengajar yang kompeten, native pun terbatas, ya jadi tidak semua prodi bahasa Mandarin memiliki dosen native. Nah, ini sebuah tantangan kita sebenarnya, ya. Terus kalau dari peluangnya ya mungkin syukur kita sudah banyak ya pelatihan, sertifikasi internasional yang menjadikan strategi kita, solusi kita untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam bentuk short course atau joint training. Ya, jadi ini kita bisa lihat dari aspeknya. Oh, bahwa dari tantangan ini solusinya apa? Yaitu kita bisa memberikan short course ya atau joint training untuk pengajar-pengajar kita agar lebih kompeten ya karena kurangnya tadi native speaker di institusinya. Berlanjut pada integrasi budaya. Tantangannya apa? Yaitu kadang dari hasil penelitian saya juga sebelumnya ya, insya Allah mungkin nanti akan terbit juga
Di sini kebanyakan kita, bukan kebanyakan lagi, menjadikan add-on, tambahan, bahwa budaya disampingkan pengajaran dasar berbahasa, yaitu menulis, membaca, eh, mendengar, dan berbicara, itu sebagai dasar skill berbahasa, ya. Nah, tapi kurang budaya yang kita integrasikan dengan budaya konteks lokal. Jadi kadang kita lebih mengetahui ya budaya China seperti ini, tapi sedangkan konteks lokal dalam budaya kita sendiri mungkin kurang di sini. Ya, kurangnya ada integrasi. Ya, bahwa oh ternyata di China budaya, contoh ya, contohnya di China itu ada budaya Tendan Siden, itu yang anak kecil yang baru lahir harus memilih. Ah, itu kan di China ada. Loh, di Jawa juga ada. Oh, di Sulawesi ada enggak ya? Nah, jadi kita perlu kontekskan, ya, menggabungkan, bukan menggabungkan ya, memberikan pemahaman siswa-siswa kita bahwa ini loh budaya China dan ini budaya Indonesia. Nah, itu sebuah tantangan kita ya. Tapi kalau kita melihat sebuah peluang, kita bisa memberikan tambahan, ya, tambahan interkultural atau ekstrakurikuler ya di sini. Ya, jadi kita bisa apa kolaborasikan di dalamnya. Solusinya yaitu dengan mengembangkan kurikulum berbasis intercultural, ya. Jadi berbasis intercultural di sini. Jadi kita bisa kolaborasikan, ya. Jadi ini tantangan yang kita hadapi. Terus dari kerjasama, tantangannya institusi, ya, kita sebenarnya ini menguntungkan sekaligus menjadi tantangan. Ya, kenapa menjadi tantangan? Karena kita kadang tergantung, ya, ketergantungan kepada Confucius Institute misalkan yang ada ya, dan regulasi bilateral. Tapi apa peluangnya? Peluangnya di sini banyak universitas Tiongkok membuka beasiswa atau joint degree, ya, yang kami di prodi sendiri kan juga sudah ada yang 2+2 di 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di China, ya. Tapi sebenarnya itu jadi peluang. Tergantung kita memandang apakah ini sebuah tantangannya kita atau ini sebuah peluang buat kita. Solusinya ya kita harus memperkuat mitra kerjasama melalui uh, MOU, ya. Lanjut aspek, ya, tantangan-tantangan kita apalagi infrastruktur dan teknologi, ya. Jadi terkendala dari laboratorium bahasa, ya, dan e-learning yang belum merata. Yang mungkin kebanyakan kita dari sini terkhusus bagian Sulawesi ya, eh, kita masih perlu dan membutuhkan e-learning, ya. Jadi kalau kita belanja di China, ya, ada MOOC. Kalau Lausemen pernah dengar, kita juga perlu aplikasi tersebut. Walaupun sebenarnya setiap institusi pasti punya, ya, punya e-learningnya masing-masing, LSM-nya masing-masing. Tapi yang menyeluruh di sini, yang kita butuhkan itu menyeluruh. Jadi semua kalangan mahasiswa dapat menjangkau itu. Ya, jadi ini sebenarnya ini tantangan kita. Ya, selain dari laboratorium bahasa, adanya e-learning yang perlu kita kembangkan. Jadi di mana e-learning tersebut di setiap universitas, ya, seperti di China, di setiap universitas itu memberikan short course, ya, pembelajaran di platformnya e-learning itu, atau kita bilangnya MOOC tadi ya, MOK ya, MOC tulisannya. Itu yang perlu sebenarnya ini sebagai peluang kita ya untuk bisa mengembangkan itu ke depannya insya Allah ya. Jadi peluangnya ini karena kita bisa menggunakan secara digitalisasi ya. Jadi banyak AI yang bisa kini Lauseman bisa membantu kita untuk melakukan proses pembelajaran. Apa tadi strateginya? Solusinya yaitu bisa mengintegrasikan ya, baik itu daring ataupun laboratorium virtual. Ya, jadi semoga ke depannya dari hasil evaluasi-evaluasi kita, kita bisa menggunakan untuk memberikan solusi yang berdampak. Berlanjut pada evaluasi standarisasi. Tantangan yang kita peroleh dalam ranah kita sebagai pengajar bahasa, yaitu terkhusus kepada HSK. Ya, HSK belum sepenuhnya jadi standar nasional. Ya, jadi belum kita memfokuskan bahwa HSK ini uh, sebagai standar kita, ya, karena saya sendiri membuat ini bukan hanya sekedar mengetik saja ya di dalamnya, tapi sudah membaca banyak jurnal
ya terkadang kita melihat HSK itu hanya sebagai standar untuk ini mampu, ya, tapi tidak menyeluruh, ya, tidak memandang, karena Maaf, teman-teman, para peserta, mungkin Ibu Sukma lagi ada kendala lagi teknis dengan komputernya. Oke, silakan Lause dilanjutkan. maaf sebelumnya terputus. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, ya. Oke ya, jadi standar HSK. Jadi kalau menjadikan sebuah standar itu tidak perlu, ya tidak semua institusi menganggap HSK itu perlu, ya. Jadi tapi yang kalau kita perhatikan, ya kita mencari tahu, meneliti bahwa overall, ya perusahaan-perusahaan itu membutuhkan standarnya. Salah satu standarnya adalah HSK. Walaupun setelah dilihatkan HSK datang juga, ya kita dilihat dites kembali, ya tes interviewnya, tertulisnya, ya kan itu masih banyak lagi kalau tes-tesnya itu. Nah, jadi ini sebuah peluang, ya peluang kita menjadikan sertifikasi internasional semakin diakui. Ya, jadi kita kalau sebagai institusi mewajibkan HSK sebagai standar capaian prodi juga. Ya, jadi kita bisa menjadikan bahwa siswa kita memiliki standar yang cukup mumpuni, ya. Ketika dia bekerja mereka bisa menggunakan HSK ini sebagai standar mereka bisa masuk atau syarat bisa mereka masuk ke perusahaan atau bekerja. Terus relevansi pasar kerja. Dari relevansi pasar kerja ini kita melihat dari stakeholder, ya. Apakah tantangan kita ini yaitu lulusan kadang belum sesuai dengan kebutuhan, ya. Terkadang bukan lagi terkadang, ya, dan memang dalam kenyataannya lulusan-lulusan yang luaran pencapaian kita bisa cek dari trace study, ya. Sebagai dosen itu kita bisa mengecek dari trace study apakah memang sesuai atau tidak. Itu bisa sebagai eh, apa a- a- tolak ukur, ya tolak ukur. Berlanjut, peluangnya adalah permintaan tinggi, ya. Jadi kalau kita melihat, karena ada Mandarin ya permintaan tinggi di sektor pendidikan atau bisnis itu semakin banyak. Strateginya yaitu dengan kurikulum MBKM dengan magang, industri dan riset. Ya, yang sekarang kita sudah dihadapkan dengan kurikulum Merdeka Belajar Berdampak ini. Oke, selanjutnya, ya, Mohon konteks input, ya. Eh, Oke, ya, konteks input dan proses bisa kita lihat, ya, ada konteks dari contohnya dari kita apa prodi Mandarin, ya. Jadi kita bisa melihat di sini saya mengambil salah satu contoh dari prodi kami, ya. Saya memasukkan case study-nya yang mana kita nanti akan sama-sama melakukan ini, ya. Salah satu case study-nya itu adalah konteks input proses dan produk. Jadi dari konteksnya ini kita memasukkan kurikulum Mandarin relevan dengan kebutuhan nasional dan global dengan mendukung tenaga profesional di pendidikan penerjemah dan industri. Jadi dilihat dari hasil luaran, ya apa alumni yang yang akan dijadikan mereka akan menjadi apa, ya, jadi pendidik penerjemah atau budayawan. Itu kita bisa masukkan dari segi konteks dan berlanjut pada input. Dosen-dosen di sini dosen tetap, ya dosen tetap di prodi bahasa Mandarin ada 9 dan target 85%-nya itu adalah lulusan dari Universitas China. Itu bisa kita lihat, ternyata dosen-dosen kita ini termasuk kompeten, ya. Jadi kita bisa memberikan bahan evaluasi dari segi input, ya. Berlanjut pada proses. Prosesnya apa? Dalam proses pembelajaran, penggunaan project learning, studi kasus, MBKM, trace study, dan semua diintegrasikan di AI yang perlu diperkuat. Berlanjut pada produk. Ulasan terserapnya pendidikan industri, ya, baik itu akreditasi unggul, ya targetnya itu akreditasi unggul di tahun 2026 insya Allah, dan publikasi ilmiah masih perlu ditingkatkan. Ya, jadi ini contoh case study yang saya bisa masukkan, ya, tapi sebenarnya masih ada indikatornya yang saya akan kirimkan hari ini. Oke, nah sekarang kita tugasnya merancang indikator evaluasi praktis. Karena di sini kita sudah lumayan banyak, ya, saya bagi dulu.
Indonesia. Saya share di chat Zoom. Nah, kita coba mengerjakan ya, mengerjakan indikator ya, indikator praktis. Mana ini? Oke, sudah terlihat ya. Oke, sudah masuk semuanya di link tersebut. Nah, kita bisa melihat di link ini kita mencoba ya, silakan mencoba bagaimana matriks evaluasi kurikulum ini atau dengan menggunakan model chip ini dalam menilai ya, menilai kurikulum yang kita gunakan di institusi eh, di institusi Bapak Ibu ya, Losemen hari ini. Jadi silakan kita lihat ya, ada komponen konteks ya, aspek yang dievaluasi yaitu relevansi visi misi dan tujuan prodi dengan kebutuhan nasional dan global. Indikatornya apa? Visi menjadi pusat pendidikan Mandarin terkemuka di Indonesia. Ya, ini contohnya ya, ini contohnya dari prodi kami. Jadi silahkan menggunakan rancangan kurikulum yang sesuai dengan prodi masing-masing ya. Jadi saya akan copy ya, saya akan copy. Silakan kita membuat, saya copy ya. Jadi kita banyak di sini. Tapi saya lihatkan dulu ya bagaimana caranya. Nanti kita bikin-bikin, tapi tidak tahu ini gimana caranya ya. Oke ya. Nah, di sini indikatornya. Jadi kita bisa mengikuti ini. Terus kita melihat dari kriteria penilaian. Apakah skornya itu 4? Oh, sudah kok, sangat relevan. Terus apa yang perlu kita evaluasi? Ya, dari aspek eh, aspek indikator ini. Ya, jadi kita bisa memberikan catatan evaluasi. Terus kebutuhan pasar stakeholder, apakah sesuai dengan kurikulum atau tidak? Nah, jika tidak, silahkan berikan penilaian apakah 1, 2, 3, dan 4 dan berlanjut di sini catatan evaluasinya apa. Ya, oh ini masih kurang, oh ini sudah penuh nih. Oh ini yang perlu ditambahkan. Berlanjut pada input atau masukan. Jadi sumber daya dosennya. Ya, kita melihat dari sumber daya dosen. Apakah jumlah dan kualifikasi dosen 80% target S3? Ya, bisa dijelaskan. Oh, ini targetnya S2. Ya, kompetensi di bidang linguistik, sastra budaya penerjem apakah sudah relevan? Ya, itu jadi bagian standar yang memadai. Ya, kalau 4 berarti 80% sesuai kompetisi. 3 yaitu memadainya cukup atau kurang memadai. Sarana prasarana, kita bisa melihat sarana prasarana di institusi Bapak Ibu. Oh, laboratorium bahasa ada, perpustakaan multimedia ada, ruang kelas ada, fasilitas MBKM pun ada. Silakan memberikan penilaian, ya. Terus berikan catatannya apa yang perlu kita evaluasi. Terus mahasiswanya, ya, jumlahnya berapa, latar belakang dan motivasi belajarnya, apakah sudah sesuai? Oh iya, sudah sesuai. Ya, mahasiswa antusias. Oh, cukup baik, perlu peningkatan dan lemah atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Silahkan. Dan silahkan memberikan catatan evaluasinya. Apa yang perlu kita ubah dari atau tingkatkan dari sini, ya. Lanjut pada prosesnya, strategi pembelajaran, yaitu penerapan project based learning. Jadi indikatornya strategi kan banyak ya. Kita ini hanya contoh ya yang saya gunakan. Apakah di institusi Bapak Ibu Lausemen ini sudah eh, masuk penerapan project based learning atau case study, MBKM? Nah, silahkan ya. Dan itu silakan juga diberikan sebuah indikator, penilaian indikator apakah dia sudah efektif atau tidak. Ya, hampir tidak, silakan berikan angka dan catatannya apa. Oke, jadi ini semua contoh ya, contoh kita bisa melihat apakah kita sudah sesuai atau tidak ya. Jadi dasar kita untuk bisa membuat perbaikan lagi. Monitoring dan berlanjut kepada produknya. Jadi profil lulusannya apa? Apakah lulusannya kita ini sudah bisa menjadi daya saing nasional dan internasional kah? Atau perlukah ditingkatkan lulusannya sesuai dengan profil lulusan kah? Nah, ya, jadi kita bisa memberikan indikator. Terus publikasi dan karya ilmiah. Ya, jadi kita bisa melihat ini bahwa artikel mahasiswa atau dosen ini sudah banyak atau sudah
kebanyakan terbit di jurnal nasional ataupun internasional, atau perlu lagi kita tingkatkan? Ya, silahkan. Dan akreditasi dan capaian nasional. Apakah target kita eh, ini bisa diubah ya? Targetnya institusi apa? Capaiannya sudah sesuai atau tidak? Kalau sudah unggul. Baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Terus apa yang perlu kita evaluasi dari akreditasi kita? Oke? Nah, poinnya di sini dari skor 1,4 itu kita harus kerjanya sesuai realita prodi ya. Ini tidak apa ya, tidak akan tersebar kemanapun. Ini sebagai dasarnya kita saja bahwa oh kita di sini sudah dalam ranah kategori sangat baik ya. Tapi sangat baik ini apalagi ya yang perlu kita evaluasi, perlu kita perbaiki untuk meningkatkan kurikulum kita agar lebih baik lagi. Oh baik, oke perlu lagi ditingkatkan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Oh cukup. Oh, apa yang perlu kita revisi lagi ya dan kurang ya? Apa yang perlu kita ubah dari situ? Oke, jadi cara penggunaannya kita memberikan 1 sampai 4 skor tiap aspek sesuai kondisi nyata prodi dan di sini kita, apa para lawsumen Bapak Ibu bisa mengecek apakah dia bisa dikatakan baik, cukup, kurang baik atau sangat baik. Ya, silahkan saya copy saja ya di Word dan Lauseman bisa ya bisa pakai karena biar munculnya tidak di situ karena nanti bertabrakan ya institusi-institusi lain Lauseman yang lain saya maunya ini ketemu yang ini ya bisa. Oke. Oke, jadi matris ini sebenarnya eh, sangat details ya. Sebenarnya masih lebih details lagi, tapi ini hanya contoh buat kita untuk melihat ya, melihat bagaimana kita mengevaluasi kurikulum kita menggunakan model chip. Ya, karena setelah ini sebenarnya masih banyak eh, apa? Wait. Oke, ada. Sudah ada di grup puasa. Oke, sudah ada ya. Oke, terima kasih. Sudah Tidak ada ada di di grup. Silakan. tidak di Oke, chat JC. oh, di chat juga ada. Oke, jadi Bapak Ibu, adik-adik yang sudah bekerja juga di sekolah atau di institusinya, silahkan ya mencoba untuk mengisi, ya, mencoba untuk mengisi evaluasi kurikulum. Jadi kita bisa menilai sendiri bahwa oh ini yang perlu kita bentuk ya, kita perlu ada peningkatan. Oh ternyata kita masih butuh ini, ya. Nah, jadi silahkan digunakan untuk mengecek ya, mengecek apakah perlu adanya konteks input proses dan produknya. Kita bisa lihat dari chip itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ya, silakan ya dikerjakan. Ini Ali. Oh, usul. Oke, sini ya. Oke, nah kita berlanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ya evaluasi kurikulum dalam model chip ini kita gunanya apa ya? Nah, yaitu memberikan sebuah pemahaman. Jadi bukan hanya konteksnya bahwa kita hanya melihat ya bahwa oh ini yang kurang, ini yang perlu kita perbaiki, tapi kita harus memahami ya, memahami kondisi yang ada di instansi Bapak Ibu kurikulumnya apakah bisa memberikan perubahan ya ataukah masih bisa digunakan atau perlu kita tambahkan atau kita perlu kurangi ya jadi gunanya evaluasi kurikulum itu memberikan pemahaman meningkat ya. Nah, menjadikan sebuah indikator jadi tadi kan ada indikator ya matriks yang kita lihat ada indikator tersusun kita bisa melihat kerangka indikator chipnya ini ya apakah siap digunakan atau tidak belum siap digunakan kurikulumnya terus mengidentifikasi masalah. Ya, jadi kita melihat masalah-masalah atau kekuatan yang ada, kelemahan dan ada peluang atau hambatan dari kurikulum yang kita gunakan. Ya, terus dari data. Ya, jadi kita ambil datanya ini bukan hanya sekedar oh, kira-kira ini begini. Ya, harus ada data yang valid. Ya, jadi harus dirembukkan.
Nah, jadi kita harus mencari data yang valid, menjadikan itu sebuah keputusan berbasis bukti. Baru kita lanjut ke tindak lanjutnya. Itu, Mohon maaf, uh, Lasa, materinya hmm? tidak muncul di layar. Oh, tidak layak. Oke, coba cek. Oke ya. Nah, jadi di sini karena kita masuk di konklusi, saya minta Bapak Ibu ya tadi sudah mengerjakan, mari kita praktik dulu ya sesuai dengan indikator yang saya akan buatkan breakout group saja ya. Di sini, oh tidak perlu karena kita beda-beda institusi ya, kecuali kalau institusinya sama. Ya, bisa dibuatkan breakout room. Silakan ya Lause untuk mengerjakan jika sudah. Saya akan menampilkan salah satunya ya kita sama-sama melihat apa yang bisa kita bantu dari penggunaan evaluasi chip ini ya silakan menggunakan tadi ya contoh dari matriks indikator evaluasi chip. Oke, silakan. Jadi kalau sudah waktu sudah selesai kita bisa tampilkan ya untuk contohnya. Kita lihat kembali ya contohnya seperti apa. Ya, oke. Jadi silakan kalau sudah bisa dikirim di sini ya, saya buatkan di drive saja. Oke, Oke, Oh, jadi kita mulai Lasa mengerjakan. bisa ini batas waktu pengerjaannya. Oke, ya betul. Batas waktu pengerjaannya 30 menit ya, bisa. Atau ke 15 menit boleh. Kalau 30 menit terlalu lama kayaknya. Oke, 15 menit. Karena kita memberikan indikator penilaian ya, poin-poinnya saja. Ini sebagai contoh ya, bukan betul-betul real juga terjadi ya. Tapi ini memberikan bahwa, oh saya sudah bisa menggunakan metode evaluasi ini dalam melihat ya, melihat apa yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan dari kurikulum yang kita sudah gunakan saat ini. Kepada Bapak Ibu peserta, Larsaman bisa, kalau sudah selesai, bisa mengirim filenya ke kolom chat. Oh ya, bisa di kolom chat. Ya, kita bisa berdiskusi bersama. Ya, kita bisa berdiskusi ya. Atau yang ada yang mau perlu ditanyakan, silahkan juga. Kalau ada yang mau perlu ditanyakan. Oke. Jadi lengkapnya nanti setelah setelah kegiatan ini, misalkan ada yang tertarik ya, ada yang tertarik untuk menggunakan metode ini, saya sudah menyiapkan materi pendukungnya. Jadi Somen, Bapak Ibu bisa membaca, mengecek, dan bisa juga menggunakan eh, model evaluasi ini dalam meningkatkan kurikulum kita, ya, apakah sesuai atau perlu ditingkatkan lagi. Oke, ada yang bermasalah di bagian indikatornya bisa juga ditanyakan ya. Nah, apa yang perlu saya masukkan di sini silahkan. Ada di Silakan chat Zoom ya. Bapak Ibu peserta, umpamanya ada pertanyaan, bisa langsung bertanya kepada Ibu Sukma terkait Oke, pengisian ini. mau di chat, mau langsung saja silahkan. Oke, sudah paham ya, dipahami ya. Kalau mungkin ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan.
saya terbuka ya, karena di sini kita sama-sama belajar kembali ya, bagaimana kita melihat sebuah kurikulum itu sebagai pedoman kita, ya, pedoman kita dalam memperbaiki sebuah kualitas. Nah, walaupun di lapangan memang begitu banyak kendala ya, yang Lauseman juga sudah rasakan, kendala-kendalanya itu sangat ribet nih, ya. Capek kita lihatnya ini. Terlalu banyak ya yang perlu kita lihat. Nah, dalam pembentukan sebuah kurikulum ya kita bisa mengecek atau bisa menggunakan salah satu model ini ya, walaupun banyak model-model evaluasi yang sebenarnya bisa juga kita gunakan ya. Tapi kenapa harus chip ya? Nah, kenapa harus chip? Nah, di sini kenapa harus chip? Kalau saya juga sendiri memilih itu penggunaan chip, yaitu dari hasil research yang mungkin juga saya sudah tuliskan, tapi sisa menunggu terbitnya saja. Uh, kebanyak apa dari hasil temuannya ini memang chip ini menjadikan salah satu model evaluasi yang efektif untuk melihat dari segi evaluasi kurikulum ya. Jadi bukan hanya sekadar di Indonesia saja, tapi mancanegara ataupun beberapa negara di luar sana menggunakan chip ya. Nah, dari sumber yang mungkin saya temukan juga waktu saya mencari di Scopus ataupun di CNKI ya, nah, itu kebanyakan memang menggunakan metode model model evaluasi chip untuk mengevaluasi sebuah kurikulum. Ya, ada yang mau ditanyakan loh sama? Oke, sibuk ya, masih kerja. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau sudah, silakan di-share. Kita melihat ya bagaimana evaluasi, kita mengevaluasi ya. Kita mengevaluasi. Ya, langsung. Ah, Silakan oke, selamat bergabung Lause hari ini. kepada Bapak Ibu peserta Lasnaman yang ingin bertanya, silakan eh, langsung bertanya kepada Ibu Sukma, mohon maaf. Dan kalau umpamanya Bapak Ibu setelah menyelesaikan eh, analisis kasusnya ini bisa mengirim langsung di kolom chat. Oke, silakan kepada Ibu Arini Junaidi pada Lause. Silakan. Silakan Baik, Lause. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalkan saya Arini Junaini dari Universitas Negeri Makassar. Saya ingin tanyakan seputar pengisian Laushe yang chip ini. Di sini di kolom Ya, mahasiswa ada indikator poin 4 mahasiswa antusias, kemudian input ya, berkualitas. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan tentang input ya. berkualitas. Nah, bagaimana kita mengukur input mahasiswa yang berkualitas seperti itu? Apa indikatornya? Apakah karena latar belakang sekolahnya atau apa? Karena menurut saya ini agak sulit untuk melihatnya seperti itu, Lausha. Apalagi mungkin Betul, betul. berbeda-beda ya, mungkin misalnya dia berasal dari sekolah yang mana, apalagi sekarang sistem sekolah itu sistem zonasi bukan prestasi, atau mungkin dari apanya, mungkin bisa diperjelas Rashid. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Arina Lause, dan cukup kritis betul ya. Jadi di sini sebenarnya indikator ini hanya sebuah contoh ya. Jadi bisa Lauseman menyesuaikan saja ya, menyesuaikan dari segi mahasiswanya. Nah, jadi semisal saya di poin keempat itu indikator yang saya akan masukkan adalah mahasiswa ini bisa dapat ya dapat memahami bahasa Mandarin secara utuh, itu bisa kita jadikan sebagai indikator keempat ya. Jadi kalau dibilang berkualitas betul, kita harus punya tolak ukur ya, indikator khusus bahwa mahasiswa dikatakan berkualitas itu dari segi mana. Oke, karena tadi dilihat dari sonasi atau apapun. Nah, di sini
saya katakan input berkualitas ya, di sini inputnya yang berkualitas, maksudnya apa yang dihasilkan dari mahasiswa tersebut, misalkan tadi latar belakang ya, walaupun latar belakang contohnya sekolah-sekolah sekarang kan masih sistemnya sonasi, ya, motivasi belajarnya bisa kita lihat dari eh, bisa dari tes yang kita berikan atau di dalam sekolah ya, di dalam kelas kita bisa melihat atau memberikan sebuah apa ya penilaian bahwa siswa ini memiliki motivasi yang kurang atau tidak itu kita bisa eh, lihat atau ukur dari apa yang kita akan berikan sebagai tolak ukurnya. Kalau dibilang berkualitas ya, kalau kita lihat input yang berkualitas itu tergantung kita di sini ya. Kita mau mengubahnya menjadi memahami kah atau menjadikan apa menjadi eh, tingkatnya lebih efektif kah? Itu bisa kita masukkan di situ ya. Jadi ini hanya sebagai contoh ya Lause ya. Jadi kalau bilang berkualitas memang agak susah untuk mau diukur kalau kualitas ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Arini Lause. Masih ada yang mau ditanyakan Lause atau ada Lausemen lain? Jadi di sini indikatornya ini bisa kita masukkan yang sesuai dengan eh, yang terjadi ya di lapangan ya, di prodi Lauseman masing-masing ya. Jadi ini hanya contoh ya. Jadi ini hanya contoh buat kita apa indikator yang perlu kita masukkan seperti itu. Jadi poinnya ini kita memberikan poin apa ya kira-kira poin 4 ini yang untuk kita jadikan bahwa dia adalah memiliki keefektivitasannya sesuai tidak. Nah, jadi kita bisa memasukkannya itu. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi bisa nanti insya Allah setelah kegiatan saya punya banyak ya sumber referensi baik itu buku dari model CFVP dari Stockdam tadi dan dari Indonesia pun juga mungkin Lauseman juga tertarik. Insya Allah akan saya share setelah kegiatan ini. Oke, jadi mungkin bisa menjadi eh, alat ya, alat ukur kita untuk mengevaluasi eh, kurikulum yang kita gunakan saat ini. Seperti itu. Oke, masih ada yang mau Hari ditanyakan, ini Lause? Lausya. Ada, Terima kasih ya? jawabannya, Laushe. Mungkin saya simpulkan Oh, sedikit, Laushe ya. Jadi ini ya, indikator ini silakan ya, sebenarnya Lause. bisa kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan. Karena menurut Betul. saya untuk input yang berkualitas, saya sendiri tidak tahu kalau untuk secara hukum ya, secara administrasi apakah memang harus inputan berkualitas. Mungkin ini bisa dibagi menjadi eh, proses penerimaan maba mungkin ya seperti itu. Iya, bisa. Iya, oke. Ya, jadi Terima kasih banyak, Mas. di sini ya sama-sama. Ya, jadi sesuai yang disampaikan dari materi sebelumnya ya. Jadi kita yang memberikan indikator yang dibutuhkan atau yang perlu kita evaluasi, silahkan. Jadi penilaian pun itu dari Lauseman ya, dari di institusinya Lause. Nah, misalkan ini yang saya mau jadikan nomor 4 ini seperti apa? Karena betul ya, kalau kita mau lihat kualitas agak susah untuk kita mau bilang diukur. Oke, ada lagi dari Lause yang ingin bertanya? Mayola? Kepada Ibu Bapak peserta Lausyaman mungkin bisa juga bertanya lewat kolom chat kalau ingin bertanya terkait hal ini. Dan mungkin ada Bapak Ibu peserta juga yang sudah selesai mengisinya. Silakan bisa juga share ke kolom chat dan kita bisa berdiskusi bersama. Oke, jadi di
widget Zoom bisa diisi dulu ya untuk link presensi hari ini, sekaligus sertifikatnya. Ya, Bapak Ibu juga dapat mendapatkan link daftar hadir workshopnya di grup WA. Silakan Bapak Ibu sekalian seluruh peserta bisa mengisi link daftar hadirnya dan sertifikatnya akan langsung masuk ke email Bapak Ibu peserta setelah mengisi daftar hadirnya. oke. Jika sudah ya, silakan juga yang tadi dikerjakan. Untuk Word-nya bisa dikirim mau di widget Zoom atau di grup. Ya, oke. Jadi sebelum kita tutup, saya membuat sebuah kesimpulan dari materi evaluasi CIP ini ya. Nah, tadi yang kita ketahui, model evaluasi CIP ini dikembangkan oleh Stapel dan menunjukkan relevansi yang kuat dengan konteks pendidikan tinggi yang modern. Ya, dengan apa tadi menekankan evaluasi pada aspek yaitu konteks, input, proses, produk. Dan model ini tidak hanya mampu menilai ketercapaian hasil akhir, tetapi juga memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kurikulum. Ya, terus kita melihat bahwa penerapan CIP ini apakah secara konsisten ya memungkinkan sebuah institusi pendidikan untuk merumuskan langkah perbaikan yang berbasis data yang berkesinambungan sehingga kurikulum-kurikulum yang ini dapat atau senantiasa beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan pendidikan peserta didik. Ya, jadi adanya pengembangan pengetahuan dan serta tuntutan global. Jadi ini adalah apa yang kita mau capai, itu yang kita menjadikan salah satu indikator ya, kita bisa masukkan menjadi salah satu indikator-indikator yang akan kita nilai nantinya melalui proses, konteks, input, proses, dan produk tadi. Oke, kalau eh, ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, karena juga sudah diisi presensinya. Oke, jadi di sini saya ada refleksi dan polling sekaligus menjadi tolak ukur Lawseman ya. Ya, mungkin nanti Ibu Leni akan mengirimkan. Ya, nah, saya juga belum kirimkan ke Ibu Leni. Oke, saya harap Lawseman bisa membantu saya, ya, membantu saya dan kita semua untuk meningkatkan ya, meningkatkan pendidikan kita ke depannya agar lebih baik, ya, menjadikan eh, peserta didik kita, anak didik kita menjadi eh, mahasiswa atau siswa yang dapat menjadi kebanggaan kita semua ya yang berfaedah ketika kita menggunakan dan berusaha untuk memperbaiki sistem di institusi kita. Jadi ada satu kata dari Daniel Stapelbin ya, dia juga adalah salah satu filosofi di sini not to prove but to improve ya. Jadi kita harus tidak hanya untuk mengembangkan saja, tapi kita harus membuktikan apakah kurikulum ini bisa layak kita gunakan, bisa bermanfaat sesuai dengan apa yang kita ingin capai ya. Jadi silahkan manfaatkan apa model ini untuk bisa melihat bagaimana kurikulum kita ini bisa berjalan semestinya ya. Dan di sini bisa dibantu saya ya. Lausangan bisa mengisi form ya, mengisi form untuk kegiatan hari ini ya. Selaku saya juga sekarang sedang melaksanakan apa penelitian ya. Jadi silakan mengisi form yang Ibu Leni kirimkan. Oh sudah Lausangan ya. Jadi silakan diisi bagaimana tingkat penilaian Lausangan terhadap CIPP tersebut. Oke,
Lebih dan kurangnya saya terima kasih untuk Kaprodi, untuk Lauseman yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk workshop hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan, model evaluasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau bisa menjadi salah satu pilihan untuk evaluasi ya, untuk mengevaluasi kurikulum-kurikulum kita yang sedang kita uh, gunakan untuk peserta didik kita di institusi-institusi Lauseman. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Eh, saya kembalikan ke Leni Lause, silakan. Terima kasih Ibu Sukma SSM Tesol. Mungkin kepada Bapak Ibu peserta, mungkin saat ini masih mengerjakan analisis kasusnya, mengisi formnya. Nya juga setelah mengisi mungkin ada kebingungan bisa langsung di grup nanti di grup WA langsung bisa bertanya kepada Ibu Sukma dan mungkin bisa berdiskusi dengan Ibu Sukma langsung. Oke, eh, mungkin demikianlah pemaparan materi yang dibawakan oleh Ibu Sukma SS MTSOL. Tapi perkenankan saya menyimpulkan materi hari ini bahwa penerapan model chip ini, konteks, input, proses, dan produk dalam evaluasi kurikulum melibatkan 4 tahapan evaluasi untuk memberikan informasi perbaikan dan pengembangan program pendidikan secara mendalam, komprehensif. Dan model ini menilai konteks, meliputi tujuan dan lingkungannya, memasukkan input seperti sumber daya dan strategi, dan proses pelaksanaan kurikulumnya ini, dan produk dan hasil yang telah dicapai. Dan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kurikulum, bukan hanya sekedar membuktikan keberhasilannya. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Dan terima kasih lagi kepada Ibu Sukma SSM Tesol untuk materi dan sharing ilmunya yang telah diberikan. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu peserta, saya mengingatkan kembali eh, bi- bahwa Bapak Ibu peserta dapat dapat bisa mendapatkan sertifikat kegiatan workshop ini dengan mengakses link yang telah saya kirim di kolom chat dan di grup WA. Dan dengan berakhirnya sesi pemaparan materi dan tanya jawab tadi, tibalah kita di agenda terakhir pada workshop hari ini. Dan mari kita menutup kegiatan workshop ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf bila ada salah kata dan perbuatan serta kendala-kendala teknis yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta Lausemen. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢大家，再 Waalaikumsalam. 见。Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sisi Lausher. Terima kasih Lausemen yang telah hadir. Mohon maaf bila selama kegiatan berlangsung terdapat kendala teknis. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu peserta dapat kita berdiskusi di grup WA untuk kelanjutan materi hari ini. Mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan tapi belum sempat dalam